Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap tetap alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kita harus tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita pada kompetensi dasar 44. Nah, sekarang kita masuki ke materi kita hari ini, yaitu teks eksposisi yang keempat, kompetensi dasar 44, mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa saja isi dari teks eksposisi, dan juga kita sudah membahas apa saja strukturnya dan juga kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Jadi sekarang kita akan mencoba menyusun teks eksposisi berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah pelajaran ini nanti selesai, siswa diharapkan mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua, menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Nah, sekarang menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Setiap paragraf itu selalu terdapat satu gagasan pokok yang sering kita kenal dengan sebutan ide pokok. Ya, jadi satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Yang biasanya ide pokok ini jika ada di awal itu namanya paragraf deduktif. Kemudian bisa juga ada di akhir yang namanya paragraf induktif. Nah, ide pokok itulah yang menjadi kerangka teks. Ya, kemarin pada pertemuan yang lalu pada kompetensi dasar 43 sudah kita tentukan gagasan pokok gagasan pokok tentang topik yang lagi viral. Ya. Jadi nanti gagasan itu yang akan kita kembangkan pada hari ini. Nah, kalimat yang menjelaskan ide pokok disebut dengan gagasan penjelas. Langkah-langkah mengonstruksi teks eksposisi. Yang pertama adalah mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Masih kamu simpan kan tugas kamu yang lalu pada kompetensi dasar 43? Ya, jadi itulah nanti akan kita kembangkan. Kalau tidak salah, tugas kamu yang lalu itu banyak yang mengambil tentang COVID, ya, tentang virus corona. Kemudian ada yang buat tentang pembelajaran di rumah, dan ada juga tentang penusukan itu ya. Nah, jadi itulah nanti yang akan kita kembangkan. Nah, setelah kita tentukan gagasan-gagasan pokoknya, kita kembangkan gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca. Nah, langsung saja kita latihan mengembangkan gagasan teks eksposisi yang kamu buat pada latihan KD 43 yang lalu. Strukturnya akan ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Dan gagasan pokoknya ini diisi dengan yang sudah kamu kerjakan pada latihan 43 kemarin. Kan udah ada tesisnya ya, kemudian argumentasinya juga sudah ada. Lalu dari gagasan pokok itu kita karang lagi gagasan penjelasnya. Jadi dari tesisnya itu apa yang mau dikembangkan, dari argumentasi juga apa. Nah, baiklah, itulah tadi latihan kamu hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bergabung di grup WA. Demikian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.